Nah, jadi ini sekarang aku lagi jalan pagi. Sebenarnya agak males, cuman harus dipaksain. Terus senengnya, kalau kemarin mungkin agak lebih males lagi karena nggak ada yang nemenin. Sekarang suami aku udah datang. Happy nggak? Sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau misalnya pencahayaan di video ini akan berubah-ubah karena aku cuman ngandelin cahaya dari jendela kamar aku. Dan kalau misalnya aku sedikit riweh bin rempong itu karena ada anak aku nih di sini di bawah lagi nemenin aku. Yang namanya kalau udah deket HPL ataupun lewat HPL pasti kamu semua udah timbul kekhawatiran, kecemasan. Padahal kan sebenarnya HPL itu kan hari perkiraan lahir. Jadi baby kamu tuh belum pasti lahir tanggal segitu. Biasanya dokter itu atau bidan bakalan ngitung HPL kita itu berdasarkan hari pertama terakhir menstruasi. Nah, penting nih jadinya buat kamu yang dalam program hamil, inget selalu ya kapan hari pertama terakhir menstruasi kamu. Pertama kali aku ke dokter, aku dikasih tahu kalau tanggal HPL aku itu jatuh pada tanggal 13 Juli. Nah, awalnya aku kira perhitungan HPL dari dokter ataupun bidan itu jatuhnya tepat 38 minggu. Ternyata bukan ya saudara-saudara. Jadi perhitungan dokter itu memang HPL-nya adalah 40 minggu. Nah, bisa jadi kelahiran baby kita itu 2 minggu lebih cepat dari HPL ataupun 2 minggu lebih lambat dari HPL. Kemudian masuklah kan kehamilan aku di minggu ke-36. Nah, di minggu 36 itu aku baru mulai rajin olahraga, terus nggak olahraga yang gimana-gimana ya, bukan yang ngambil kelas yoga ataupun kelas khusus kehamilan, tapi aku kayak misalnya jalan pagi, terus aku tiap pagi, siang, sore itu pasti aku sering banget duduk di gym ball. Padahal nih ya, aku tuh sebenarnya rajin banget sebelum aku hamil tuh, aku rajin banget yang namanya olahraga. Aku memang favoritnya olahraganya Muay Thai. Cuma karena aku lagi hamil kan nggak mungkin kan Muay Thai, akhirnya aku tidak adalah olahraga kan sama sekali. Tapi aku nggak tahu ya apakah sebenarnya olahraga itu ngaruh atau tidak. Tapi meskipun aku nggak berolahraga, aku tetap bergerak. Misalnya beres-beres rumah, atau enggak jalan-jalan ke mall, itu bergerak gitu kan ya, enggak yang literally tidur di kasur gitu kan, makan tidur. Nah, terus kalau kita misalnya hamil kita itu udah semakin mendekati due date, kita itu biasanya kontrol ke dokter itu lebih intens, yang biasanya sebulan sekali akan berubah jadi 2 minggu sekali. Nah, setelah aku kontrol di tanggal 36, aku kontrol lagi nih kan di tanggal 38. Terus pas dicek sama dokternya, ya alhamdulillah dokternya bilang babynya baik-baik aja, plasentanya oke, detak jantungnya oke, dan babynya itu posisinya udah masuk panggul. Nah, aku tuh kan udah dikode kan sama dokternya kalau babynya udah masuk panggul. Jadi aku ngiranya, oh udah masuk panggul berarti tinggal nunggu hari doang nih, karena memang beberapa teman aku yang hamilnya seangkatan sama aku itu maksudnya mereka itu umumnya tuh ya lahir di minggu 38 sekian, 38 lebih sehari atau 39. Jadi aku mikirnya, oh ya udah karena kata si dokter baby aku udah masuk panggul, berarti aku nggak akan lama lagi lahiran, ya kan? Cuma karena aku waktu di trimester 3 aku memang pulang ke rumah orang tua aku karena aku memang niatnya mau lahiran di sana. Nah, orang tua aku tuh kayak udah ngomong, udah deh induksi aja gitu. Karena itu kan udah 38 minggu, udah sebenarnya baby udah bisa lahir gitu kan. Tinggal tunggu babynya mau keluar atau enggak. Nah, bunda aku maksa, ayo dong induksi aja. Karena bunda aku tuh memang pengalamannya lahiran aku itu induksi. Dan dia bilang sakitnya tuh sama aja. Karena pas bunda aku ngelahirin adek aku, itu dia nggak induksi kan. Nah, jadi
bunda aku ngomong, ya udah kamu induksi karena rasanya itu sama aja, sama-sama sakit, cuma bedanya intensitas sakitnya gitu. Terus aku tanya deh sama si suami aku, gimana nih kita induksi apa enggak? Lagi-lagi seperti biasa kan, kata suami aku, terserah, gimana enaknya kamu aja. Nah, karena suami aku udah bilang begitu, ya udah aku tuh memutuskan untuk nunggu sampai di minggu ke-40. Kalau misalnya di minggu 40 itu nggak ada tanda-tanda sama sekali, mungkin gitu ya, aku akan induksi. Nah, kucuk-kucuk-kucuk, masuklah tuh kan ya ke minggu 40. Si dokter bilang kalau ya sama sih bilangnya gitu ya, karena memang alhamdulillahnya kandungan aku itu memang nggak ada masalah gitu ya. Ketubannya oke, plasentanya oke, detak jantungnya oke, dan posisinya juga sudah masuk panggul. Jadi ngomongnya begitu kan. Nah, si dokter bilang ya masih baik-baik aja gitu. Kita bisa masih nunggu kok sampai ke minggu ke-42. Nah, aku agak galau. Sebenarnya aku pengen induksi, cuman kata dokternya apa nggak sayang nih, karena memang kondisi kandungan aku tuh semuanya baik-baik saja. Coba mau ditunggu boleh, atau memang aku kalau memang mau induksi juga boleh. Tapi akhirnya aku dan suami memutuskan untuk menunggu lagi nih sampai minggu 41. Kucuk-kucuk-kucuk kan, nyampailah tuh di 41 minggu. Ternyata si dokter itu kliniknya full jadwalnya. Akhirnya aku baru dapet jadwal di dokter itu 41 minggu lewat 4 hari. Tapi sebenarnya itu kata dokternya nggak masalah. Nah, akhirnya kan ya yang ditunggu itu datang juga. Tepat sehari sebelum aku kontrol, sekitar jam 11 malam, itu aku lagi ngobrol-ngobrol sama suami kan, udah mau prepare, udah mau tidur gitu. Tiba-tiba aku ngerasa dari daleman aku tuh kayak ser gitu kan ya, ada yang keluar gitu, tapi bukan ngompol. Nah, terus aku cek nih kan ke kamar mandi. Pas aku cek ke kamar mandi, tiba-tiba di daleman aku itu ada bercak darah gitu kan. Akhirnya kan aku berbunga-bunga karena tanda-tanda yang aku baca itu, baca di Google, baca sana-sini, tanya sana-sini, akhirnya terjadi itu kan pada aku. Yang katanya orang itu ngilu di bagian bawah, terus babynya jauh lebih aktif, nendangnya gitu, itu nggak terjadi sama sekali gitu. Jadi benar-benar tiba-tiba keluar aja cairan dari di daleman aku gitu kan. Terus aku bilang nih sama suami aku kan, sayang nih ada keluar cairan nih, darah gini nih, tapi aku nggak mau ke rumah sakit. Katanya udah, kata suami aku, nggak apa-apa, kamu tiduran aja dulu. Toh juga kan ya, keluarnya darah itu bukan berarti baby kamu akan lahir dalam waktu sejaman lagi gitu. Enggak, itu baru permulaan bahwa baby kamu nih udah ready nih mau keluar gitu kan. Nah, setelah aku cek, terus aku pakai pembalut, terus aku lanjut tidur gitu kan. Tidur, terus bangun-bangun aku itu sekitar jam 2 pagi. Ya kan, 2 pagi aku tuh ngerasain sakit perut, ngilu kayak mau pup gitu ya. Kayak mau pup, tapi tulang ekor aku itu agak sakit gitu, sakitnya tuh beda gitu kan. Terus aku mikir, apa ini nih yang namanya kontraksi? Karena kan nggak tahu ya, kata orang kontraksi itu gimana? Kontraksi itu sakit banget. Iya, sakitnya gimana gitu kan? Nah, karena aku nggak tahu, karena aku nggak pernah merasakan kontraksi. Nah, aku mengira, jangan-jangan ini namanya kontraksi. Terus katanya kalau misalnya pembukaan kita semakin besar, maka kontraksi yang kita rasakan akan semakin intens. Dan kontraksi itu ada timingnya. Alhasil untuk memastikan apakah yang aku rasakan pada malam itu adalah kontraksi, jadi aku coba pakai aplikasi yang udah aku download di handphone aku. Menurut aku aplikasi ini berguna banget buat kalian yang sedang dalam detik-detik menunggu HPL. Nah, terus aku coba kan si aplikasi ini, ternyata dalam jangka waktu 10 menit aku bisa merasakan kontraksi itu 1-2 kali. Nah, sekalinya kontraksi itu aku bisa ngerasain sakitnya sekitar 40 detik sampai 1 menit. Setelah aku ngerasain si sakit itu dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi,
pagi, akhirnya aku tidur. Terus aku bangun lagi jam 7 pagi. Nah, di situ rasa sakitnya udah mulai agak naik level ya. Nah, terus aku bilang deh sama suami aku, sayang kayaknya kita harus ke klinik. Kayaknya nih udah pembukaannya dengan PD-nya tuh ya, aku udah bilang kayaknya ini pembukaannya udah gede gitu kan. Ya udah, akhirnya aku dan suami itu pergi deh ke klinik dengan membawa perintilan dan juga koper-koper persalinan yang udah aku siapin. Yang pengen tahu sebenarnya koper persalinan itu apa aja sih isinya? Nah, kan bisa klik link di atas ini. Nah, di situ aku bikin video isi koper persalinan aku. Sesampainya di klinik, ternyata dokternya belum ada, jadi baru ada bidan sama suster. Terus aku di CTG dan juga aku dicek dalam. Ternyata kata si susternya, Bu, ini tuh baru pembukaan setengah gitu kan. Hah? Aku kaget dong gitu. Aku yang ngerasanya kayak udah sakit, ternyata baru pembukaan setengah gitu. Satu aja pun belum kan. Karena bidan dan susternya ngomong gitu, ya udah akhirnya aku dan suami pulang ke rumah. Sampainya di rumah, aku cuma fokus gimana caranya pembukaan ini bertambah kan. Nah, bener-bener tuh ya, aku seharian duduk di gym ball squat, sambil merasakan sakit si kontraksi itu. Kemudian sekitar jam 5 sore aku balik lagi ke klinik karena aku memang ada jadwal konsultasi kan sama si dokternya. Setelah dicek sama dokternya, ternyata dokternya bilang, wah Bu, ini udah bukaan 3, siap-siap ya, malam ini bakalan lahiran dan begadang gitu kan. Setelah si dokternya bilang gitu, suami aku langsung ngurus administrasi. Nah, aku sekitar jam setengah 7 itu udah masuk ke ruang inap. Cuman sebelum masuk ruang inap, aku dicek CTG lagi nih sama si susternya untuk memastikan semuanya masih baik-baik saja. Kemudian sekitar jam setengah 8, jam 8 gitu deh, aku tiba-tiba ngerasain mules banget perut aku dan aku pengen pup. Padahal si suami aku udah di note sama susternya, kalau misalnya aku ngerasain mules dan pengen pup, jangan diedenin. Cuman dasar akunya bandel kan, akhirnya aku tetap ngotot ke kamar mandi. Pas aku tongkrongin di kamar mandi, kok tiba-tiba rasa sakitnya hilang dan gak ada apa-apa. Akhirnya aku balik lagi ke kasur kan. Lalu sekitar jam setengah 9, aku tuh bener-bener ngerasain sakit banget. Nah, si suami aku manggil suster. Ternyata pas si susternya dan bidannya cek, aku itu udah pembukaan 5 kan. Nah, karena aku udah pembukaan 5, bidan pun membawa aku ke ruang persalinan untuk bersiap-siap melahirkan. Jadi aku sama suami itu nunggu di ruang persalinan sampai bukan aku lengkap. Tiba-tiba sekitar jam setengah 10 gitu kan, aku bener-bener nggak kuat lagi, nggak tahan lagi. Yang kata suster dan bidan nggak boleh ngeden, aku udah bener-bener bodoh amat gitu ya. Aku edenin sekenceng-kencengnya kan, dan jeplus gitu kan. Ketuban aku pecah. Paniklah aku dan suami kan. Nah, suami aku langsung lah panggil bidan dan suster. Ternyata kata bidan dan suster pas dicek lagi, aku tuh udah hampir bukaan lengkap. Terus si dokternya dipanggil kan. Nah, aku sambil menunggu dokternya datang, aku tuh diajarin tuh sama bidan sama susternya nanti ngeden pas buat ngelahirin gitu. Pokoknya diajarin deh step-stepnya gimana sambil menahan rasa sakit kontraksi yang semakin intens. Nah, akhirnya si dokter pun datang tuh jam 10, jam setengah 11 gitu, dan pembukaan aku pun juga sudah lengkap. Si dokter akunya itu bilang, Bu, udah ready ya buat ketemu babynya. Nah, itu bener-bener yang tadinya aku sakit nahan kontraksi, itu bener-bener hilang karena aku nggak sabar buat ngeden, nggak sabar buat ketemu babynya. Kemudian si dokternya bilang, Bu, dengerin juga ya aba-aba dari saya gitu. Di samping aku memang udah diajarin tuh cara ngeden yang bener sama si bidan dan susternya. Pas aku kontraksi, pertama kalinya aku tuh ngeden sekenceng-kencengnya, tuh sampai dokternya bilang, wah Bu, nafasnya panjang juga ya gitu kan. Nah, tapi pas aku ngeden pertama kali itu, si dokternya cuma bilang, ayo Bu, terus ya Bu ya, ini baru kelihatan nih ujung kepalanya, gitu kan. Oke, terus aku kontraksi lagi kan, terus aku ngeden kedua kalinya, tuh bener-bener panjang banget ngedennya.
Dan si dokternya bilang, ayo bu, ini kepalanya udah kelihatan nih. Nah si suami aku ngeliat tuh kan ke bawah, wah iya nih sayang, kepalanya udah keluar, udah kelihatan nih. Makinlah aku semangat kan, itu beneran ya, pas aku ngeden itu nggak ada aku ngerasain sakit sedikit pun gitu, bener-bener kayak happy banget aku ngedennya gitu kan. Nah ngeden lah aku ketiga kalinya nih. Pas ngeden ketiga kalinya si dokter bilang, ayo bu sambung aja, sambung terus gitu kan. Jadi kayak aku sempet ngeden, terus aku kayak narik nafas gitu sedetik 2 detik gitu, aku lanjut lagi nih ngeden, dan jeblus gitu ya, babynya tuh keluar, terus babynya langsung nangis sekenceng-kencengnya, dan diambil tuh sama bidan kan, karena mau dibersihin, terus dicek semuanya. Aku pun juga aku dibersihin. Nah kemudian si perut aku juga kayak ditekan sedikit buat ngeluarin si plasentanya. Selanjutnya aku dijahit. Nah aku sempet nanya tuh, dok, aku ada berapa jahitan? Si dokternya nggak bilang tuh, cuman bilangnya enggak kok bu, cuman sedikit kok gitu kan. Pokoknya dokternya santai banget deh, jadi aku bawaannya juga tetap happy gitu kan. Terus aku sempet bilang tuh sama dokternya, karena aku kan takutnya gitu kan, karena robek gitu jadinya nggak rapet kan. Nah aku ngomong tuh sama si dokternya, dok jahitnya yang rapih ya gitu ya. Si dokternya tuh langsung senyum-senyum, iya bu tenang aja gitu kan. Nah setelah itu aku langsung tuh dipindahin ke kamar. Jadi jarak aku lahiran sampai aku dipindahin kamar itu sekitar 30 menitan kan, karena harus dibersihin, baby aku juga dibersihin gitu. Tapi bukan dimandiin ya, kayak cuman dibersihin gitu ari-arinya, karena ada yang nempel-nempel gitu kan, terus dibedongin dan segala macam. Pindahlah ke kamar tuh kan, pindah ke kamar. Pas di kamar barulah suami aku ngazanin si Bia. Nah pas ngazanin ini aku sempet nih videoin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah diazanin, suster pun bilang ke aku kalau si Bia ini harus disusuin 2 jam sekali gitu. Meskipun ada atau nggak ada, tetap harus disusuin 2 jam sekali gitu. Nah ya udah aku susuin dong. Jadi bener-bener tuh ya habis lahiran aku langsung nyusuin kayak 2 jam 3 jam sekali aku bangun gitu. Bener-bener perasaan sakit itu tuh yang aku menahan kontraksi itu terbayar sudah gitu. Tapi apa yang aku bayangkan ternyata nggak semenyeramkan itu loh. Ternyata lahiran itu sangat, buat aku ya, adalah pengalaman yang nggak akan pernah aku lupain gitu. Sakit ya iya gitu, aku nggak bohong gitu kalau memang kontraksi itu sakit. Tapi di saat proses lahirannya itu seketika sakit hilang, karena yang ada tuh perasaan senang, pengen cepet-cepet tuh ketemu sama si babynya. Pokoknya aku tuh bener-bener bahagia banget, bersyukur banget karena aku istilahnya dikasih titipan nih sama Allah buat dijaga sebaik mungkin, dirawat sebaik mungkin, dibesarkan sebaik mungkin gitu ya. Dan harapan aku semoga anak aku kelak menjadi anak yang pinter, soleh, berbakti kepada orang tua gitu. Nah, itu dia sharing pengalaman aku lahiran yang lewat HPL. Semoga berguna ya buat kalian. Yang belum subscribe YouTube channel aku, yuk subscribe dengan cara menekan tombol merah di bawah ini dan bunyikan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video baru dari aku setiap minggunya.